Pak. Ya, yang nomor 1, nomor. Ya, misalnya dicoba. Ya, nomor 1, yang atas. Terus ke bawah. Ya, ya ini. Lihat. Ini yang mana, Prof? Anu pecah ya? Ya, kabur nih. Pecah. Ini gimana? Kalau di sini terang, Prof. Terang ya? Ini kabur nih. Kalau di tempat saya kok pecah ya? Ya, dari atas, Pak. Level pertanyaan, guys. Ini sudah pernah kawan-kawan kaji tentang level pertanyaan. Belum, kalau saya sendiri belum pernah, Prof. Oh, Tuh. Kalau ya. Itu menurut belum ya? Iya. Tangga taksonomi belum. Yang lain-lain kawan-kawan sudah ketemu, sudah bisa menyaksikan. Jadi ini nanti untuk bahan ketika kawan-kawan membuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Jadi di situ yang paling rendah tangga apa? Coba ke ataskan, Pak. Diturunkan apa? Yang ada tangganya itu. Ya. Jadi yang paling rendah Pengetahuan. pengetahuan. Pengetahuan ini coba dibaca ini, Pak. Tingkatan. Ya, tingkatan. Ini ya, pertanyaan. Di bawah tangga tadi lah. Oh. Ya. Tingkatan atau level pertanyaan berdasarkan tangga taksonomi Bloom. Itu dapat dipahami bahwa pertanyaan yang membutuhkan jawaban dalam proses berpikir paling rendah adalah pertanyaan pada level pengetahuan. Iya. Kemudian pertanyaan yang lebih tinggi adalah level pemahaman. Iya. Selanjutnya aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan pertanyaan yang tertinggi adalah level evaluasi. Ya. Oke. Contoh untuk level pengetahuan itu biasanya pertanyaan ini diawali dengan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, atau sebutkan. Itu berarti pertanyaan level pengetahuan. Ya. Ya. Terus? Kalau level pertanyaan, level pemahaman, itu pertanyaan yang menimbulkan jawaban dengan cara mengemukakan pemahaman tentang sesuatu hal. Pertanyaan ini meminta peserta didik untuk merangkai informasi tertentu yang mempunyai keterkaitan. Bahkan disinyalir ada hubungan sebab akibat. Pertanyaan ini biasanya diawali dengan kalimat tanya, jelaskan, uraikan, bandingkan, dan lain-lain. Ya. Sebagai contoh, jelaskan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini termasuk pertanyaan pada level pemahaman. Ya. Untuk aplikasi? Kalau untuk aplikasi,
pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara menerapkan konsep tertentu. Sebagai contoh, bagaimana caranya agar partisipasi warga negara dalam pemilihan umum meningkat. Jadi seperti itu. Ya. Terus untuk Ada, analisis? kalau level analisis, pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti dengan menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peserta didik diminta berpikir kritis untuk mengidentifikasi masalah, membuktikan, dan menarik kesimpulan. Biasanya, pertanyaan ini diawali dengan kalimat tanya mengapa. Contohnya, mengapa partisipasi warga negara dalam pemilu cenderung menurun. Itu pada level analisis. Iya. Kalau untuk disertasi sudah memadai di level analisis, Prof. Silakan terus Pak. Oh iya. Kalau pertanyaan level Kan masih ada 2 lagi. Iya, betul. Kalau pertanyaan pada level sintesis adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berdasarkan pemikiran mendalam sehingga menghasilkan gagasan tertentu, di mana gagasan tersebut berupa prediksi, ramalan, atau model sederhana. Sebagai contoh, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika kasus pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah pabrik tekstil tidak diatasi? Dan bagaimana pengolahan limbah pabrik tekstil yang aman? Seperti itu. Kemudian pertanyaan pada level evaluasi adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara menilai atau berpendapat sesuai dengan pandangan masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk berpendapat atas peristiwa yang ditanyakan. Sebagai contoh, menurut pendapat Anda, mana yang lebih baik antara masa Orde Baru dengan masa reformasi? Apa alasanmu? Jelaskan. Ya. Nah, itu tingkatan level evaluasi. Ya, gimana kira-kira, ada komentar kawan-kawan? Bisa, ini menurut saya bisa dijadikan bahan untuk penulisan proposal. Jadi ketika membuat pertanyaan untuk rumusan masalah, kemudian merumuskan tujuan. Kalau tujuan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui bla bla bla, itu berarti tingkatannya apa? Paling rendah. Pengetahuan. Iya. Iya. Jadi kira-kira begitulah. Jadi nanti tolong kawan-kawan cermati kembali penggunaan kalimat tanya, kata tanya. Ya. Gimana kira-kira, ada komentar? Kalau untuk disertasi berarti Prof yang mana? Level yang mana kita kira-kira? Ya, yang analisis. Kalau skripsi itu kan deskriptif. Ya. Ya, analisis S2. Untuk pengetahuan dan pemahaman boleh lah. Tapi kalau untuk tesis di atas itu, filosofis disertasi di atasnya lagi, kan begitu. Silakan dipilih. Ya, paling tidak apa? Kalau mau evaluasi boleh, ya kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi. Jadi kalau disertasi ya paling tidak ada sisi analisisnya, ada sisi sintesisnya, ada evaluasinya. Unsur itulah saya kira di sekitar itu. Gimana kira-kira? Ada kalau yang Bu Arfi tadi di apa level pertanyaannya di level mana?
Ibu Ervi. Ya, Prof. Ya, Ya, Prof. pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat tadi itu level mana? Bervariasi, Prof. Pertanyaannya dari level yang beginning sampai saya coba temukan produk baru yang nanti akan kita ujikan untuk mengukur efektivitas pengajaran PAI. Ya, nanti tolong dicermati ya Bu ya. Gunakan pertanyaan yang levelnya pantas lah untuk disertasi. Baik, Prof. Saya akan sesuaikan lagi nanti level pertanyaannya ya. Jadi nanti ini kawan-kawan tinggal berapa orang ini yang masuk? Banyak ya, lumayan. 14. Ada. Ini kebetulan karena lagi kita screen share. Ini ada 14 saya lihat di sini. 14 dengan saya. Oh ya. Iya. Ya. Bagaimana kalau dilanjutkan siapa? Pak Muslim ada enggak? Pak Nazar. Ada Pak Muslim ada nih. Pak Muslim, setelah itu Pak Nazar. Pak Muslim tadi enggak ikut ya? Waktu mendiskusikan yang pertama proposal Bu Ervi. Kayaknya tadi tidak. Belum tersambung tadi Pak Prof. Oh ya. Coba ya Pak. Kita tampilkan punya Pak Muslim. Iya. Silakan tampilkan. Ini yang presentasi atau yang langsung proposalnya? Proposalnya, Pak. Sepertinya pecah lagi nih. Pecah, nggak akan nampak orang lain sepertinya. Saya nggak bisa lihat nih. Nggak bisa lihat? Nggak bisa. Seperti yang tadi juga nih. Kenapa Pak? Yang presentasi tampilkan? Ya, ini punya Pak Muslim sekarang. Iya, saya juga tidak bisa membaca kalau itu. Punya Bu Ervi tadi lebih jelas. Atau yang presentasi Amir? Bapak yang tampilkan? Ya, enggak, yang PowerPoint enggak, maksudnya Pak Amir tampilkan yang PowerPoint mungkin lebih jelas. Oke, baik. Kalau di PowerPoint nanti susah apanya? Susah pemahamannya ya. Mengomentarinya nanti balik-balik lagi. Oh ya. Boleh juga balik lagi Pak. Yang Word aja Samir. Yang Word aja juga. Yang Word. Baik. Jadi ini untuk latar belakang, saya tidak membahas judul ya. Ya Pak. Silakan cacat judul lah ya. Ya. Untuk latar belakang sama dengan Bu Ervi tadi, saya sarankan bisa ditulis Pak, biar tidak lupa. Mulailah. Sebentar Pak. Ya, mulailah. Ya Pak. Ya, mulailah dengan mengomentari. Ya. Sama dengan yang Bu Ervi tadi. Mulailah dengan mengomentari hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan relevan masalah. Jadi maksud saya jangan terlalu banyak pengantarnya jauh banget gitu loh. Nanti nggak ketemu masalahnya. Kelamaan ketemunya. Jadi Pak Muslim, siap. Usul saya kalau bisa nanti Pak Muslim memberikan komentar terhadap suatu hasil penelitian yang relevan dengan tulisan Bapak.
Ya. Di sini sudah ada belum, Pak? Hasil Di sini penelitian belum. yang relevan dengan yang akan Bapak tulis? Yang di sini belum, Pak Prof. Belum ya? Ya. Ya. Yang ada di mana kira-kira? Bapak temukan. Ya, kalau yang untuk hasil penelitian ini belum kita ungkap, cuma ada beberapa yang terkait dengan kutipan dari ayat Al-Quran, Pak Prof, yang di paragraf 4. Jadi begini, saya sarankan kalau bisa referensi yang Bapak gunakan itu sudah pilihan lah. Jangan apa ya, jangan tidak dipilihnya yang agak ya pilihan lah ya, yang otoritatif. Ya. Usahakan kalau bisa ya jurnal internasional terbaru. Terbaru itu biasanya berapa tahun terakhir? Ya. Misalnya 5 tahun terakhir gitulah ya. Ya. Ya, syukur kalau yang betul-betul baru. Itu paling tidak mencapai 80% totalnya. Ya. Ya. Ini sebetulnya Bapak mau mendapatkan apa ini? Saya ingin mendapatkan, benarkah dari pusat pendidikan itu bisa membentuk kepribadian peserta didik? Di pusat pendidikan, ada pendidikan di sekolah, kemudian ke masyarakat, dan juga keluarga. Ini saya ingin meneliti, benarkah itu Tripusat itu bisa membentuk pribadi anak didik? Bapak apa tidak ingin menguji pusat mana yang paling kuat? Ya. Pusat mana yang paling, jadi lingkungan mana yang paling kuat? Sumbangannya misalnya berapa persen? Keluarga, berapa persen sumbangannya? Sudah Bapak komentari apa belum? Di dalam proposal ini? Di dalam proposal belum Pak Prof. Belum ya? Belum. Jadi lingkungan rumah tangga, rumah itu sumbangsihnya berapa persen terhadap akhlak seseorang? Sekolah berapa persen? Lingkungan masyarakat berapa persen? Nah, misalnya begitu. Terus rumah tangga yang bagaimana, yang berapa persen itu? Yang masih utuh bapak ibunya, atau hanya bapaknya, atau hanya ayahnya, atau tidak ada ayah dan ibunya? Begitu juga sekolah. Sekolah ini sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau madrasah, pesantren, surau, apa namanya kalau di sini? Menasah. Daya. Menasah. Dan sebagainya. Nah, lingkungannya itu
tahun berapa, daerah, kota, desa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau seandainya Bapak bisa identifikasi, nanti dibatasi permasalahannya. Yang akan Bapak lakukan penelitian itu terhadap keluarga yang bagaimana. Mengapa keluarga itu yang Bapak pilih? Alasannya apa? Seterusnya itu. Nah, seandainya Bapak bisa menggunakan rumus statistik, maka lakukan dengan uji hipotesis. Gimana kira-kira? Kira-kira begitu ya? Ya Pak Prof, untuk penelitian saya memang sudah saya batasi untuk madrasah aliyah dan lingkungannya di Kota Banda Aceh, Pak Prof. Loh iya, kan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ya. Ya. Nah, kalau bisa Bapak harus usahakan menemukan hasil penelitian yang senada dengan itu. Dulu kalau tidak salah di UIN Jakarta itu ada yang meneliti model begitu. Jadi kontribusi keluarga itu sekian persen, sekolah sekian persen, masyarakat sekian persen. Nah, kalau bisa menemukan model begitu, bagus juga. Ya. Nah, keluarga yang bapak ibunya berpendidikan tinggi bagaimana, yang tidak berpendidikan bagaimana, kemudian yang suaminya pendidikan tinggi tetapi istrinya pendidikan dasar, dan atau sebaliknya bagaimana. Nah, itu juga bisa menjadi indikator-indikator di dalam penelitian Bapak. Jadi harus Pak Muslim klasifikasi tentang keluarga, sekolah, dan masyarakat serinci mungkin. Ya. Bagaimana kira-kira? Baik, Pak Prof. Sekilas di dalam kerangka teori memang ada beberapa kutipan. Yang pertama itu dari Ibu Zakia Derajat terkait dengan Tripusat Pendidikan. Kemudian Pak Prof. Kalau bisa jangan yang sudah terlalu lama, Pak. Baik. Pilihlah Ya. yang terbaru. Baik. Ya. Baik, Pak Prof. Tadi Pak Muslim sudah tahu mengikuti yang disampaikan oleh Pak Amiruddin, level pertanyaan. Maaf Pak Prof, tadi kebetulan saya ada gangguan internet. Tadi belum sempat Pak Prof, nanti saya komunikasikan kembali Ya. Pak Prof. Ini yang ditampilkan oleh Pak Amiruddin, bisa kelihatan? Ya. Oh, kelihatan Pak Prof. Pecah, Ya. pecah. Oh, pecah. Pecah nih. Iya, pecah. Iya, itu Ya. baru bagus. Ya, bagus. Nah, ini udah bagus. nampak. Baca. Nah, itu terbaca. Ini udah bagus. Oh, tingkatan kerumitannya Pak Prof. Ya, jadi nanti tolong Bapak pilih untuk level doktor. Jadi jangan ya, misalnya di sini level pengetahuan, pemahaman ya sangat rendah kan. Kemudian aplikasi kan sangat teknis. Ya. Jadi kalau bisa mulai dari analisis, sintesis, dan evaluasi lah. Oh ya. Nah, nanti bisa dilihat di Google, Bapak tulis level pertanyaan. Ya, ini sebagai bahan untuk membuat pertanyaan di rumusan masalah
dan juga untuk membuat rumusan ketika menulis tujuan penelitian. Tujuan penelitian, terus manfaat penelitian itu kan. Jadi jangan hanya mengetahui ini, pokoknya itulah. Gunakan kalimat-kalimat yang levelnya minimal analisis. Jadi ada analisis, ada sintesis, ada evaluasi. Kalau bisa, pilihlah yang paling sesuai. Baik. Nah, tadi ada contoh-contoh apa itu? Rumusan masalah. Jadi untuk kepentingan disertasi, kalau boleh saya usulkan jawaban untuk kesimpulan itu cukup satu saja. Nah, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang untuk kesimpulan kan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, itu kira-kira. Tadi ada contoh yang dari saya, nanti mungkin bisa kawan-kawan pelajari. Baik, Pak Prof. Jadi mengenai lingkungan pendidikan, kira-kira begitu ya, Pak ya. Jadi Siap, gambaran siap. saya antara lain berapa kontribusi pendidikan di rumah. Nah, nanti Bapak batasi rumah yang bagaimana, yang keluarganya bagaimana, kan begitu. Ya. Pak Muslim paham statistik? Ya, ini kalau statistik nanti saya akan pertajam lagi, Pak Prof. Ya. SPS. Ya. Ya, paling enggak nanti kan, oh ternyata gimana dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, iya kan? Iya. Itu kalau didekati dengan ilmu statistik bagaimana kan gitu. Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya cukup. Sementara ini sudah sesuai dengan arahan Pak Prof. Nanti saya akan koreksi. Kalau ada yang terkait dengan ini, nanti saya akan pelajari yang Pak Prof sampaikan tadi, tingkat analisisnya, sintesisnya, juga evaluasinya. Ya. Dilanjutkan Pak Nazarullah ya. Nazarullah, Prof. Ya. Pak Kholidiah belum kelihatan. Walidillah. Tadi ada. Tidak ada ya. Pak Sodikin tadi ada ya. Ada, Prof. Pak Kholidiah enggak. Kholidillah ya. Dillah. Ya. Kholidillah. Masuk enggak? Ada nih Pak Khalidillah. Ada, Prof. Oh ada, alhamdulillah. Terima kasih. Sadikin hadir juga, Prof. Ya. Yang belum hadir siapa? Ini sudah 14 orang. Sudah 14. Pak Maskur ada? Pak Helmi sudah. Yang sudah saya catat di sini Pak Amiruddin, Bu Erianti, Pak Helmi, Bu Lismawati, Bu Mardiana, Pak Muslim, Pak Abdul Haris, Pak Kholidillah, Pak Abdul Aziz, Pak Nazarullah, Bu Maria Ulfa, Bu Ervi, Pak Sodikin, dan Pak Fuadi. Pak Ikhwani ada hari ini. Yang warna Pak biru Ikhwani ini. Ada yang warna biru. Pak Ikhwani. Ya. Pak Maskur tadi masuk, Pak Maskur. Satu lagi Pak Maskur. Pak Maskur? Ya, Pak Maskur ada masuk dia tadi.
Komir lah ada mau. Oke. Mariana ada. Komir. Mana Pak Pak Ikhwani mana? Tuh, Pak Ikhwani yang 7 tangan barusan, Prof. Oh, itu Belum Pak ada. Ikhwan. Bu Lisma, Pak Ikhwani belum kelihatan. Ada. Coba Ada. ngomong sekali ngomong. Nggak kedengaran. Oke. Pak Solidillah sudah. Lisma ada ya, Prof? Hah? Ulang. Lisma ada, Lisma Wani. Bu Lisma Wani. Lismawati apa Lismawani? Lisma Wani, Prof. Lisma Wani. Ya. Wani, Prof. Pak Bupati. Jadi di sini ada sudah 15 orang. Jumlah seluruhnya, nah, ini Pak Ikhwani. Terima kasih Pak Ikhwani. Belum dengar suaranya. Nampaknya. Jadi ada 15 ya? Iya, Prof. Ya. Silakan Pak Nazarullah. Baik, terima kasih Pak Prof. Ini judul yang direncana diangkat itu berkaitan dengan penguatan kompetensi kepala madrasah melalui pendekatan service with her. Ini di Provinsi Aceh ini saya alihkan ke studi kasus Man Insan Cediki Aceh Timur, Pak Prof. Karena Kompetensi kepala madrasah. Service with her. Hipnoreligi. Ya. Sama dengan yang lain-lain tadi, saya sarankan untuk latar belakang, Pak. Coba saya sarankan langsung komentar terhadap suatu hasil penelitian ya. Oh iya, siap Pak. Ini masih ada kata-kata sehingga di awal kalimat. Saran saya janganlah ya. Iya. Sehingga kok di awal kalimat kan. Nah ini untuk referensinya usahakan ya mayoritas dari jurnal internasional terbaru. Oh iya Pak Prof. Nggak, soalnya orang pertama kali membaca disertasi itu catatan kakinya. Iya. Kalau lihat catatan kakinya, kadang-kadang males membaca. Iya, karena dari lokal ya. Lokal, buku lama, jurnal lama. Terus model begini Pak, ini model di halaman berapa nih? Nggak ada halamannya ini. Di catatan kaki nomor 4 dan 5. Itu usahakan kalau bisa jangan ada tulisan yang catatan sumber langsung, Pak. Sumber langsung ya? Kutipan langsung. Kalau kutipan langsung terlalu banyak nanti masalah. 4 dan 5 Pak Prof ya? Ya, itu kan itu? Ya, Pak Sucipto ini. Kondisi guru yang semacam ini yang hanya bisa mengajar menjadi asumsi bahwa guru tersebut tidak profesional. Sucipto dan Kostasi itu disingkat saja Pak. Jadi jangan terlalu banyak kutipan langsung. Ya boleh. Ya. Berarti diambil yang sesuai saja dengan itu Pak Prof ya? Iya. Yang inti saja. Sekali lagi usahakan referensinya sebaru mungkin. Dan kalau saran saya model dasar-dasar itu jangan dijadikan referensi lah.
Yap. Dasar-dasar ilmu pendidikan misalnya atau pengantar itu jangan dijadikan referensi. Ya. Ya. Kalau di Win Araniri ada ketentuan berapa jarak spasinya? 1,5. Kalau 1,5 untuk ya? standar S1 2. Enggak, kalau untuk disertasi. Kertasnya ukuran berapa? A6. B5 kan? B5. B5. Itu Bukan A4, biasanya standar buku. otomatisnya 1,15. 1,15, Pak. Iya, standar buku. Iya, standar buku. Coba nanti dicek ya. Ya. Kalau terlalu jarang nanti gimana begitu. Terus kalau untuk disertasi kawan-kawan apa harus menggunakan referensi kamus? Webster Dictionary, terus kamus apa perlu? Biasanya ada penguji yang minta, Prof. Nah, berdasarkan kamus, berdasarkan tokoh, dan juga menurut penulis sendiri. Tapi kalau untuk disertasi masuk, kalau seandainya kamus itu kamus yang jangan model Webster Dictionary, kamus filsafat gitu loh misalnya, kamus apa gitu. Jadi sudah ilmu tertentu, jangan kamus yang sifatnya umum. Ya. Nah, coba supaya dibacanya oke. Terus sekali lagi, kalau saran saya jangan menggunakan buku pengantar. Ini contohnya Pak Nazarullah. Ya, Pak. Misalnya di sini di catatan kaki nomor 12. Pengantar penelitian pendidikan. Ya, kalau bisa dipilih